Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binarisha Maulidia dari Prodi Jaringan Telekomunikasi Digital kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya mengenai implementasi metode windowing rektangular, Hamming, Hand, dan Kaiser pada filter Finite Impulse Response atau FIR menggunakan Raspberry Pi. Di sini saya akan menjelaskan perangkat apa saja yang saya gunakan untuk penelitian pada skripsi saya. Yang pertama di sini ada laptop. Laptop di sini digunakan untuk pemrograman menggunakan bahasa Python. Selanjutnya di sini ada Raspberry Pi. Raspberry Pi di sini digunakan sebagai pengolahan sinyal digitalnya. Selanjutnya di sini ada MiFi. MiFi di sini digunakan sebagai penghubung antara laptop dengan Raspberry Pi. Selanjutnya di sini ada USB sound card. USB sound card di sini digunakan sebagai analog to digital converter dan digital to analog converter. Selanjutnya di sini ada speaker. Speaker di sini digunakan sebagai input dan output keluaran sinyal sebelum dan sesudah diproses. Selanjutnya di sini ada osiloskop. Osiloskop di sini digunakan sebagai output sinyal berupa sinyal suara sinus 250 Hz. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana laptop akan terhubung dengan Raspberry Pi. Yang pertama, kita hubungkan dulu laptop menggunakan jaringan MiFi. Setelah itu, kita buka Andromex untuk melihat IP pada Raspberry Pi. Berikut IP pada Raspberry Pi. Kita copy untuk dimasukkan pada VNC viewer. Setelah itu kita masukkan password. Nah, laptop sudah tersambung pada Raspberry Pi. Begini tampilannya. Setelah itu kita buka program filternya. Berikut merupakan program untuk pemfilteran sinyal menggunakan FIR. Yang pertama di sini merupakan library yang digunakan untuk memanggil program yang ada di bawahnya. Setelah itu di sini ada fungsi untuk perhitungan SNR. Di sini ada fungsi windowingnya. Dan di sini ada fungsi untuk Kaiser. Selanjutnya di sini library digunakan untuk pemrograman yang utama. Selanjutnya di sini ada program yang digunakan untuk memasukkan file WAV, inputan suara, dan noise. Noise di sini menggunakan amplitude sebesar 50. Selanjutnya di sini kita gabungkan input suara tadi dan noise. Selanjutnya kita tampilkan. Lalu di sini ada low cut dan high cut. Di sini digunakan untuk menentukan besar frekuensi. Digunakan untuk filter low pass atau filter band pass. Di sini saya menggunakan 1 dan 1000 yang artinya saya menggunakan filter low pass. Dan N-taps di sini merupakan order yang saya gunakan yaitu 100. Selanjutnya di sini ada pemfilteran untuk jenis windowingnya. Di sini ada windowing Hamming, Hand, rektangular, dan Kaiser. Selanjutnya di sini kita tampilkan output sinyal suara yang telah difilter tadi dalam bentuk WAV. Terus di sini ada
perhitungan SNR. Selanjutnya di sini ada perhitungan MSE dan di sini ada perhitungan PSNR sesuai dengan rumus. Setelah itu kita tampilkan. Nah, untuk menjalankannya kita tekan run. Berikut keluaran sinyal yang telah difilter. Di sini saya menggunakan sampel suara perempuan. Jadi, yang biru ini merupakan sinyal gabung input dan noise-nya. Selanjutnya, sinyal yang berwarna orange ini merupakan sinyal hasil yang telah difilter. Hasilnya sedikit ada persamaan, namun noise dapat difilter dengan baik. Lalu selanjutnya di sini ada tampilan SNR, PSNR, dan MSE yang telah dihasilkan dari suara yang telah difilter ini. Berikut keluaran pada speaker. Jadi kita dapat melihat perbedaan dari input, perbedaan suara dari input dan output yang telah difilter. Berikut merupakan file berbentuk WAV yang merupakan sinyal gabungan antara sinyal input dan noise. Filter digital dapat dibagi menjadi dua, yaitu filter digital IIR dan filter digital FIR. Ada beberapa metode untuk merancang filter digital FIR. Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode windowing. Dalam metode windowing itu selanjutnya ini merupakan file sinyal yang telah difilter. filter digital dapat dibagi menjadi dua, Ini merupakan yaitu hasil filter keluaran pada digital speaker. IIR dan Noise filter yang digital tadinya terdengar FIR. jelas Ada sudah beberapa berkurang. metode untuk merancang filter. Selanjutnya untuk sampel yang digunakan untuk keluaran osiloskop, saya menggunakan sampel suara sinus. Kita ubah inputannya dengan amplitude sama dan low cut high cut yang sama, dengan order juga sama. Untuk mengganti filter mana yang akan digunakan, kita ubah di sini. Di sini saya menggunakan filter windowing Kaiser. Selanjutnya kita run. Berikut hasil yang diperoleh dalam pemfilteran sinyal sinus. Jika kita zoom, terlihat bahwa pemfilteran berjalan dengan baik. Setelah itu untuk hasil output pada osiloskop dapat kita lihat seperti berikut. Selanjutnya ini merupakan hasil keluaran sinyal sinus pada osiloskop. Ini untuk inputnya. Hasilnya seperti itu. Selanjutnya untuk output kita jalankan, hasilnya seperti itu. Demikian penjelasan mengenai skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.